Yo, what is up, gentlemen? Sorry. Salah intro. Itu intronya channel lain itu. So, back again with me di sini Bro Gamal, Bro Ganteng Maksimal. Dan di channel ini kita ngomongin hal-hal yang bisa membuat Anda makin ganteng maksimal. Gua di sini nggak ngomongin gimana caranya lu merubah muka lu yang kayak kuya berubah jadi kayak Ronaldo tuh nggak mungkin gitu loh. Jadi lebih ngomongin gimana caranya lu bisa ningkatin level lo gitu. Kalau sekarang misalnya nilai lo tuh physically 5 gitu, tapi dengan lo skincarean, lo groomingan, lo juga nggak jadi orang bego gitu kalau deketin cewek, attitude tuh jadi baik gitu, itu naikin poin lo 5 jadi 7. Jadi kan jadi ganteng maksimal, semaksimal lo bisa ganteng. Itu konsep Gamal maksudnya gitu loh, naikin poin lo sebisa maksimal mungkin lo ganteng. Sekarang gue mau ngomongin soal gimana cara lo menentukan jenis kulit lo, panduan itu kan. Kalau lo mau beli skincare, mau beli apa-apa nih, jangan main asal beli, lihat dulu kulit lo tuh kayak gimana. Apakah lo itu dry skin, normal skin, oily skin, atau kombinasi antara dry dan oily gitu loh. Biar tuh mix match tuh dapet gitu. Jadi kalau lu misalnya kulitnya dry tapi belinya yang oily variannya, yang ada makin parah, yang ada makin gak cocok produknya di muka lu. Bukan salah produknya, bukan salah brandnya, but salah siapa? Salah lu, karena lu nggak tahu apa kulit lu dan lu beli sembarangan. So gua harap setelah nonton video ini lu tahu harus beli yang variannya kayak gimana gitu kalau buat sabun muka dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang gue mau ngomongin dulu yang pertama adalah kulit wajah berminyak, karena ini merupakan kulit wajah mayoritas orang Indonesia. Majority of the people itu minyakan mukanya gitu loh. Ini namanya T-zone. Di sini ini T-zone, ini U-zone nih. Dari pipi ke bawah ini namanya U-zone. Kalau orang yang kulitnya berminyak, itu dia T-zone-nya dan U-zone-nya itu pasti berminyak. Pori-porinya besar di dua-duanya. So kalau lu ngaca dan lu lihat pori-porinya besar di T-zone dan U-zone lo, dan setiap siang baru habis makan siang juga udah berminyak parah itu muka lo, so that means lo itu adalah oily skin. Dan kenapa muka itu bisa berminyak? Karena kelenjar sebumnya itu, kelenjar minyaknya itu memproduksi oversupply gitu. Jadi karena oversupply akhirnya ya mukanya minyakan kayak penggorengan gitu. Nah yang masalahnya adalah kalau kulitnya itu terlalu berminyak, itu bisa bikin namanya pori-pori itu tersumbat. So kalau ada kotoran, jadi itu kotoran itu tersumbat dalam pori-pori karena ada minyaknya. So akhirnya apa? Ya akhirnya nimbulin jerawat. Seorang yang mukanya oily itu bakal rentan banget yang namanya jerawatan. So that's the problem. Itu kenapa lo harus pilih produk-produk yang memang bisa mengontrol minyak lo supaya nggak oversupply. Tapi untungnya buat orang yang oily skin, itu kulitnya itu lembab, elastis, dan itu berarti dia lebih awet muda karena dia emang nggak kering itu mukanya. So ada plus minus, but ya nggak enaknya itu ya jadi minyakan, kelihatan kusam, dan juga ya tadi jerawatannya gampang gitu, acne prone. Nah sekarang gue mau ngasih kira-kira produknya kayak gimana buat orang yang mukanya oily gitu kan. Kalau lu misalnya oily, pastiin lu cuci muka rutin gitu ya, sehari 2 kali lah, pagi sama si malam gitu. Atau mungkin kalau emang lu parah banget, lu bisa juga selipin di siang sih. Tapi kalau siang lu nggak mau cuci muka, itu lu bisa pakai kertas minyak kayak gini nih. Kalau gue tuh pakainya clean and clear lah. Itu bisa lo cari di Indomaret dimanapun ada. Itu kertas minyak, lo bisa pakai setiap siang dan sore. Kalau lagi di kampus, lagi di kantor, di mana, lo pakai itu supaya apa? Supaya minyaknya itu keserap gitu sama si kertas minyak ini. Karena kertas minyak itu emang spesial, beda sama kertas buat buku tulis, beda. Dia itu punya kemampuan buat nyerap minyak di muka lo. Jadi ya, at least semakin sering lu pakai kertas minyak ini gitu, kalau siang sore lu pakai, ya akhirnya ya pori-pori lu nggak tersumbat sama minyak-minyak itu. So itu bisa membantu Anda supaya nggak terlalu rentan kena jerawat gitu loh. Dan kalau sabun muka itu pastikan lu pakai yang variannya oily. Kalau Ustra nih yang kayak gini nih oily, ya kayak gini lah, yang warna hijau nih. Semua brand pasti punya varian masing-masing untuk macam-macam jenis kulit. Pasti semua brand punya yang buat dry, pasti ada yang buat oily, pasti ada yang buat acne juga. So pasti lu tentuin, lu pilih variannya yang sesuai sama kulit muka lo. Kalau Ustra ini kan yang kelebihannya kayak kemarin gue bilang, bebas SLS dan paraben. So apa sih SLS dan paraben itu ya? Nih gue jelasin di gambar aja langsung ya. Itulah kelebihannya kalau nggak ada SLS dan nggak ada paraben. Pastiin juga lu pakai sabun muka emang yang buat cowok. Jangan pakai sabun muka mereknya Pond's gitu, jangan. Pond's Man ada sih, jadi kalau mau pakainya yang Pond's Man, jangan pakai yang Pond's buat cewek. Ya namanya cowok, pakai yang buat cowok karena mendiformulasikan ya buat cowok gitu loh. Karena kita kan oily cewek sama oily cowok itu udah beda. So lu nggak bisa pakai produk yang buat cewek gitu. Kalau Ustra nih, gue pakai contoh Ustra. Di sini ditulis kan intense oil control. So kelebihannya sabun-sabun yang memang diperuntukkan buat orang-orang yang oily adalah mereka bisa mengontrol supply dari kelenjar minyak lo. So akhirnya ya dengan rutin menggunakan face wash yang memang buat oily, akhirnya
produksi minyak lo itu nggak oversupply seperti biasanya. So that's the magic gitu. Dan juga kalau lo udah tahu emang itu berminyak, T-zone lo berminyak, U-zone lo berminyak, lo tahu diri gitu loh. Jangan lo makan gorengan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jangan lo makan fried chicken setiap hari mulu gitu. Karena you are what you eat. Gue pernah bilang dulu, kalau lo makannya sampah, lo akhirnya jadi bau sampah. Dan kalau lo pun makannya minyakan mulu, ya akhirnya lo berminyak semuanya, dan itu sangat amat mengganggu gitu. Pilih varian yang cocok dan juga pastikan makanan lo yang bener. Jangan nggak tahu diri kalau makan. Dan yang terakhir pastinya setiap hari, ini tips buat semua kulit, apapun jenis kulit lo, pastikan kalau lo keluar rumah, lo pakai sunscreen karena itu super penting. Nggak peduli dry skin kayak apapun skin lo gitu, lo harus pakai sunscreen karena itulah yang akan menjadi investor baik lo. Sunscreen lo bisa pilih sebenarnya apa aja seperti gue pernah bilang di video-video sebelumnya. Gue pakai Innisfree dari Tokopedia nih, bisa di search sendiri lah. Gue pakai Daily Melt Sunscreen. Ini SPF-nya 50++++++++. Dan ini ya penting banget karena percuma mau lu pakai skincare apapun kalau nggak lu tutup, nggak lu finishing dengan sunscreen setiap harinya, percuma lu nggak akan terproteksi dari namanya UVA dan UVB. So ini tuh bener-bener the most important thing for men and women gitu. Apalagi buat cowok-cowok emang agak ribet pakai sunscreen, but this is very important. So jangan lupa pakai sunscreen SPF++++. Dan sekarang gue mau ngomongin jenis kulit kering normal ya. Kering normal ini bisa dibilang agak mirip, agak nyatu lah. Kering normal. So ya kalau kering itu ciri-cirinya adalah dia ini ya T-zone dan U-zone-nya tidak mengeluarkan minyak berlebih. Pori-pori nggak besar. Kalau ngaca ya pori-porinya kecil, bagus. But kekurangannya adalah kulitnya itu kasar, cenderung kasar karena kering ya, jadi kasar. Kalau lu garuk-garuk tuh kadang suka apa namanya sih, burik gitu ya, Busik. oh busik. So itu suka busik gitu. Jadi kalau lu misalnya garuk-garuk muka pipi lo nih, suka kayak putih-putih ngelupas ya, itu berarti tandanya muka lu kering gitu. Dan kelemahannya adalah memang dia ini cenderung lebih tua mukanya dibanding orang yang oily. Tapi ya kelebihannya dia nggak acne prone gitu. So semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang sering jadi masalah di orang-orang cowok-cowok Indonesia ini adalah mereka mukanya tuh dry sebenarnya, but mereka nggak tahu harus pakai varian apa. Akhirnya mereka pilih barang-barang yang buat oily skin, and that's the biggest problem. Karena mereka pakai yang buat oily skin, akhirnya kelenjar minyaknya makin berkurang supply-nya, yang ada mukanya makin kering. Itu masalah banget. Udah tau muka lo kering, lo pakai yang buat kontrol minyak, ya makin parah. So pastiin kalau emang lo dry skin, sesuai ciri-ciri yang disebutin di Gamalmen ini postingannya nih. Ini di sini ada lengkap ciri-ciri lo dry skin, apa normal skin, apa kombinasi. Kalau udah tahu dry skin, pasti lo pakai yang buat dry skin juga. Dry skin itu normal skin. Jadi kalau di Ustra ini pakainya yang warna biru ini, yang Min Cool. Ini buat badass cleansing namanya. Ini buat dry sama normal skin. Jadi ya supply lo tetap terjaga supaya lo emang butuh itu, lo butuh minyak. Minyak itu bukannya berarti full jahat, minyak itu juga dibutuhkan gitu. So ya buat lo yang normal and dry kayak yang ini, jangan sampai salah gitu. Ya kalau yang normal ya tadi sebenarnya nggak ada masalah sama muka lo. Lo itu termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang sudah born to be gamal gitu loh, otomatis emang karena normal skin. Dan pakainya yang ini juga karena ini tulis juga buat normal skin. Gue itu suka sama sabun yang ini karena dia itu benar-benar Min Cool banget. Pas gue pakai itu berasa dingin banget. Dan lagi-lagi ya kalau Usra bebas SLS dan juga bebas paraben, itu pastinya gitu. Dan kalaupun lo dry skin, normal skin, tetap jangan lupa pakai sunscreen, tetap harus pakai. Dan lo nih buat yang dry skin terutama pastikan pakai toner setiap harinya. Toner ini digunakan untuk melembabkan, menghidrasi kulit muka lo. So ini penting banget supaya kulit lo nggak berbusik. Pakai toner setiap harinya, penting. Kalau gue pakai ya, lo tahu gue pakai Sandara Jiwa kan nih, lokal punya ya. Kalau mau beli ya cari tahu sendiri di Google gitu, jangan malas-malas banget kenapa. Ini dipakai karena dia bisa hidrasi kulit. Jadi ya gue suka banget dan makanya gampang, tinggal disemprot. But kalaupun lo mau pakai yang lain, boleh, yang murah juga banyak di Alfamart, ada yang Clean and Clear dan lain-lain, ada yang pakai kapas, ada yang disemprot juga. So pilih aja, banyak variannya. But intinya toner itu penting untuk menghidrasi kulit wajah lu, selain untuk membersihkan pori-pori lo sebelum pakai skincare. Yang terakhir adalah kulit wajah kombinasi. Kadang orang suka nggak bisa ngebedain apakah gua kombinasi, apakah gua oily. Tadi gua ngomong oily skin itu T-zone-nya, U-zone-nya itu juga dua-duanya itu kan berminyak. Kalau dry skin sama oily kan jelas beda lah ya. Kalau kombinasi ini bedanya T-zone-nya berminyak, but U-zone-nya aman. So jadi ini bedanya gitu. So that means lo itu kombinasi kalau emang U-zone lo aman. Dan orang yang kombinasi ini emang jauh lebih nggak acne prone lah dibanding sama yang oily. Ya karena U-zone itu cenderung kering, jadi ya dia nggak terlalu acne prone dibanding di bagian U-zone-nya, tapi di T-zone-nya itulah yang dia bikin jadi ada acne prone-nya. So kalau lu emang tipikal yang kombinasi ini, kalau saran gue kayak gue ini kombinasi. Jadi kalaupun gue ada jerawat itu waktu foto gue kayak dulu nih jerawatan,
Itu jerawat gue berfokus di bagian jidat karena emang T-zone gue yang berminyak gitu loh. Jadi kalau gue, karena gue kombinasi, gue akan pakai lebih ke produk facial wash yang emang buat acne control, acne prone. Kalau di Usra ya gue pakai yang NIM ya, yang udah lo pernah beli tuh kan, udah pernah dirilis di Shopee kan. Yang kayak gini nih, karena dia itu antibakterial sama juga buat acne control. So gue pakai itu buat tindakan preventif supaya gue nggak jerawatan. So jadi ada 3 kalau di Usra. Ya lo bisa tentuin lo butuh yang mana. Kalau emang lo dry pakai yang dry, normal skin pakai yang normal, oily lo pakai yang oily. Tapi kalau lo memang ngerasa lo butuh tindakan preventif buat menghalang yang namanya acne, jerawat, lo pakai acne control. Oke? Dan pastikan ya pakai memang brand-brand yang buat cowok, desain buat cowok. Jangan lo pakai sabun muka buat cewek gitu. So kesimpulannya gini, sebelum lo beli skincare apapun brandnya, lo mesti tahu dulu apa varian yang lo butuhkan. Jangan lo datang ke brand X dan lu pakai varian yang salah. Cuma bukan salah brandnya, but salah elunya yang kurang pintar gitu loh. Ya nonton video ini dulu gitu, di-share ke teman lu supaya teman lu juga tahu, nggak salah beli kan, sayang juga duitnya kan. Kalau cewek-cewek itu lebih pintar jauh dibanding cowok-cowok soal skincare karena mereka memang sudah terdevelop otaknya jauh lebih awal gitu loh soal skincare. Kalau cowok-cowok kan baru aware sekarang. Gua pun baru aware ya paling let's say baru 5 tahun terakhir lah. Sebelumnya tuh gue SMA juga gue nggak peduli sama skincare. Gue bahkan pakai sabun mandi gitu buat muka gue, dan itu kan bahaya karena surfaktannya tinggi dan itu bisa membuat muka lo jadi kering banget. Ya gue harap dengan video-video dari channel Gamal ini ya bisa membuat cowok-cowok Indo ini jadi teredukasi tentang skincare, karena skincare ini penting. Bukan cuma masalah lo cewek atau cowok, lo mau ganteng apa enggak. Skincare ini investasi buat masa depan lo. Kalau lo rajin skincare sekarang, lo bakal awet muda, dan lo pakai sunscreen, terutama sunscreen, please pakai sunscreen please, karena ini benar-benar bisa membantu lo supaya enggak cepet tua gitu loh. UVA, UVB. Jangan lupa diklik komen di bawah lo mau video skincare apa lagi nih. Dan apakah lo suka dengan tempat yang baru nih? Apa lo lebih suka tempat yang dulu? Gue lagi baru di studio baru nih. Kayaknya enakan yang dulu kali ya. Coba di komen. Tapi kalau suaranya kayaknya lebih crispy yang sekarang nih. Dan jangan lupa juga di like videonya, di subscribe, dan juga di follow Gamalman juga nih. Mungkin kalau lo mau nungguin Usra lagi, karena Usra bakal ready lagi di bulan, ya let's say di akhir April atau tengah April lah. Ntar yang kemarin udah PO bakal duluan, yang selebihnya bakal dijual di Shopee dan di website. Dan see you on the next videos.